Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Ya, shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Nah, saudara, kembali kita bersaat teduh sebelum kita melakukan tugas dan kerja kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan di setiap kehidupan kami, di hari-hari kehidupan kami, sampai pada hari ini kami ada sebagaimana berada semua karena anugerah-Mu. Terpujilah Engkau yang telah menjaga dan menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur. Dan terima kasih untuk hari ini kami akan beraktivitas, namun sebelumnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengar dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu terus dukung kami ya, dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Sekali lagi saya ingatkan cuma satu kali ya. Jadi Bapak Ibu lihat kalau tulisan subscribe itu masih merah, artinya Bapak Ibu belum mensubscribe ya. Karena itu harus di subscribe biar tulisannya jadi hitam, dan itu sekali untuk selamanya ya kan. Tapi juga Bapak Ibu aktifkan lonceng notifikasi supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan ya. Dan juga share tentunya kepada yang lain. Dan dengan men-share link ini kepada yang lain, Bapak Ibu sudah menjadi berkat. Dan terus doakan supaya channel Galilea Network ini semakin memberkati banyak orang ya. Saya tidak bisa sampaikan di sini ya apa pengaruh channel ini ya terhadap pekabaran Injil. Waduh, saya tidak bisa ungkapkan di sini. Ini sangat besar pengaruhnya Bapak Ibu ya. Dan karena itu jika Bapak Ibu ada yang merasa terberkati ya dengan channel ini, apalagi tayangan setiap hari ini ya, Bapak Ibu bisa menulis kesaksian itu via WA, nomor ada di kolom deskripsi ya, supaya nanti saya akan bacakan pada saat tayang ya, sahabat Galilea seperti ini ya. Baik, kita akan membaca di dalam Yeremia pasal 1, cukup panjang ini. Mulai dari ayat 4 sampai 19, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau
Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam ya, pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Ayat 17, tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggetarkan engkau di depan mereka. Supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Ayat 18, mengenai aku sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, menarik ya Bapak Ibu ya. Ini kisah tentang Yeremia dipanggil dan diutus. Ya, kita lihat bagaimana respon Yeremia terhadap panggilan Allah. Nah, karena itu saya mungkin bertanya kepada Bapak Ibu, apa panggilan Allah bagi Bapak Ibu saat ini? Ya. Dan bagaimana responmu? Kita lihat di ayat 7 dikatakan begini, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Bapak Ibu, adalah biasa bila manusia kurang responsif terhadap panggilan Allah dalam hidupnya. Karena manusia lebih suka memilih jalannya sendiri, betul? Ya kan? Ya, manusia itu suka memilih jalannya sendiri daripada harus tunduk pada tuntutan Allah, walaupun dia tidak pernah merancangkan kejahatan bagi kehidupan manusia. Ya kan? Allah tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup kita, melainkan seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan. Apa maksudnya? Tujuannya apa? Kalimat selanjutnya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, ia tahu jalan hidupku, kata Ayub. Ya kan? Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu kata Ayub di Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Nah, ada beberapa contoh ya, kita lihat ada beberapa contoh orang yang awalnya kurang bersemangat dan banyak alasan menghindari panggilan Allah. Ya, kita akan lihat ada beberapa contoh orang ya. Nah, ketika kita lihat ketika Musa diutus Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ia tidak menyambutnya dengan antusias. Justru Musa merasa dirinya tidak mampu dan tidak pandai berbicara. Musa berkata begini, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu tertulis dalam Keluaran 3 ayat 11. Kemudian apalagi ya yang Musa bilang, dia katakan begini, aku ini tidak pandai berbicara. Ya kan? Aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi Musa ini adalah seorang yang berat mulut dan berat lidah. Artinya tidak pandai bicara. Boleh dikatakan pendiam. Ya kan? Orang pendiam itu dia berat mulut dan berat lidah. Begitu pula ketika Allah memanggil dan menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Yeremia bersedih seperti Musa. Dia katakan apa tadi yang kita baca di ayatnya yang ke-6? Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Walaupun Allah sudah memanggil dia sejak masih dalam kandungan ibunya, bahkan sebelum Allah membentuknya dalam kandungan, Allah telah mengenalnya. Amin. Bapak Ibu, tidak semua orang dipanggil menjadi nabi seperti Yeremia atau sebagai pemimpin besar seperti Musa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa panggilan Allah bagi saudara saat ini? Saudara paling tidak secara gamblang, kalau saudara misalnya mungkin bertanya apa ya? Saya mau beritahu, saudara bisa lihat di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Ini panggilan kita semua supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi ini paling tidak ini dia, supaya saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Iya kan? Nah, saudara, saya sangat percaya saya jadi Kristen bukan karena kemauan saya. Sebab berkali-kali saya saksikan tidak pernah terlintas di hati, di pikiran untuk kemudian satu saat menjadi seorang Kristen. Sebab bagi saya menjadi Kristen itu na'udzubillah min zalik. Ya, semoga dijauhkan hal itu daripada saya dan kami sebagai sebuah keluarga besar.
Tetapi kalau hari ini saya kemudian menjadi seorang yang percaya kepadanya dan berkomitmen untuk memberitakan Injil, itu adalah inisiatif Tuhan sendiri, dan Dia sudah mengenal saya sebelum saya lahir, bahkan sebelum Dia membentuk saya di dalam kandungan. Dia sudah mengenal saya. Dan karena itu Dia yang memilih saya, bukan saya yang memilih Dia. Amin. Dan itu boleh saya alami. Ya, saya rasakan betul. Dan sampai saat ini saya masih tetap memiliki iman kepadanya. Sekali Yesus tetap Yesus tentunya ya. Walaupun saya harus dipenjara karena kesaksian, ya, dipenjara bukan cuma dipukul, dianiaya, ya, bahkan sesudah itu diintimidasi, diteror, ya, mengalami proses kehidupan yang tidak mudah, ya, masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain, ya, saya sudah lewati semuanya, ya. Sampai saat ini pergumulan itu masih tetap ada karena saya masih ada di planet yang bernama bumi. Tentu harus bergumul dengan kehidupan ini, ya kan? Karena kehidupan ini harus terus berjalan, ya. Kita tidak boleh mendahului waktunya Tuhan, ya. Kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hiduplah sesuai dengan panggilan kita. Apa itu? Ya tadi di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12, supaya saudara dan saya, dikatakan supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Apa kehendak Allah dalam hidup saudara dan saya? Nah, itu harus kita gumuli, ya. Kita akan tahu persis ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Allah melalui firman-Nya. Nanti ada rema, ya kan? Di dalam hatimu, ya, Tuhan akan berbicara, ini loh. Tapi paling tidak kita bisa tahu secara global apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau tadi apa panggilan Allah dalam hidup kita supaya kita hidup sesuai kehendak Allah. Nah, sekarang apa kehendak Allah dalam hidup kita? Yaitu memberitakan Injil. Itu, ya. Sebab hal itu yang terutama dan paling utama serta menjadi prioritas utama ketika Yesus hidup. Memberitakan Injil. Dan Dia selalu memberikan penegasan soal itu. Sebelum Dia naik ke surga juga Dia memberikan perintah, ya, untuk kita memberitakan Injil. Ya. Dia memilih, ya, murid-muridnya untuk apa? Untuk memberitakan Injil, ya. Itu prioritas utama, ya. Di Markus 13, ya, juga itu senada dengan apa yang tertulis dalam Markus 16 ayat 15, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa, ya. Bahkan di 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya kan? Nah, karena itu Alkitab juga memberi penegasan seperti apa yang tertulis di 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kembali lagi mungkin saudara menatap saya dan berkata, bagaimana Kristus telah hidup? Ya kan? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apa prioritas utama yang Kristus lakukan?
Nah, kembali lagi jawabannya adalah kalau saudara periksa di dalam Injil, hidup Yesus sepenuhnya dan menjadi prioritas utama memberitakan Injil. Ia memilih 12 murid, 12 rasul untuk apa? Memberitakan Injil. Dan dia memilih saudara dan saya ya untuk hidup dalam kehendaknya. Dan kehendaknya adalah kita harus memberitakan Injil. Rasul Paulus berkata, sebab itu adalah keharusan bagiku. Memberitakan Injil itu adalah keharusan, ya, wajib hukumnya. Dan dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu, jadi ya, hiduplah sesuai dengan panggilan Allah, ya kan? Dan panggilan Allah dalam hidup kita adalah hidup dalam kekudusan, ya kan? Hidup dalam pertobatan, amin. Karena Dia tidak menghendaki kita binasa. Bila kita lari dari panggilan Allah dan lebih menuruti keinginan diri sendiri, berarti kita sudah siap menanggung resikonya. Amin. Kenali apa panggilan Allah dalam hidupmu, ya. Ya, dan apa kehendak Allah yang harus kita lakukan. Amin. Kiranya hari ini kita semua bisa mengalami damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih hari ini kami diingatkan supaya kami mengenal panggilan Allah dalam hidup kami, yaitu supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu yang memanggil kami ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Mu. Dan kehendak-Mu dalam hidup kami belajar dari Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil. Maka itu kami pun diberikan amanat ilahi oleh Yesus Kristus supaya kami pergi memberitakan Injil, menyelesaikan amanat agung itu. Mampukan kami dalam seluruh tugas dan kerja kami hari ini, kami menjadi garam, menjadi terang. Kami memberitakan Injil dengan profesi kami tanpa harus berkata-kata, tetapi perbuatan kami di mana kami dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami hari ini menjadi kesaksian, menjadi berkat, dan orang kemudian memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada di hari ini, dalam seluruh tugas dan kerja mereka. Perlindungan Tuhan sempurna, berkat yang Tuhan siapkan kami raih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami
akan